Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Raffio dari Peminatan ISS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah data mining tentang teknik klasifikasi menggunakan RStudio dan juga menggunakan algoritma decision tree dan naive Bayes. Pada teknik klasifikasi, kita melakukan dataset yang tersedia dibagi menjadi data training dan data testing. Data training digunakan untuk membangun model klasifikasi, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi model klasifikasi yang sudah dibangun menggunakan data training. Skenario membagi data menjadi dua bagian tersebut dapat dilakukan dengan mengambil data secara acak untuk data training dan data testing dari full dataset dengan proporsi tertentu. Misalkan skenarionya 80% untuk dataset training dan sisanya 20% untuk data testing. Pada teknik klasifikasi menggunakan RStudio, kita terlebih dahulu menginstal package rpart untuk algoritma C.4.5 dan package C50 untuk algoritma C.50 dan package naive Bayes untuk algoritma naive Bayes. Berikut package C50, rpart, dan naive Bayes. Pada studi kasus kali ini, saya mengambil studi kasus kecelakaan kapal Titanic. Pada kejadian tersebut, beberapa golongan atau kelompok orang tertentu memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup lebih besar dibandingkan golongan atau kelompok yang lain. Pada pembahasan studi kasus ini, kita akan melihat kemungkinan penumpang kapal Titanic yang dapat bertahan hidup. Hal pertama yang kita lakukan yaitu melakukan input data dengan sintaks sebagai berikut. Setelah memasukkan fungsi tersebut, akan didapatkan output berupa data frame dengan keterangan yaitu sebanyak 1.309 penumpang dengan 4 variabel yaitu survive, jenis kelamin, umur, dan passenger class. Setelah itu kita juga memasukkan fungsi sebagai berikut dan akan memasukkan output seperti ini. Setelah itu kita melakukan dan dapat melihat terdapat missing value sehingga kita perlu melakukan cleaning data. Pada studi kasus ini kita misalkan missing value data dibuang dari dataset dengan menggunakan fungsi sebagai berikut. Setelah itu kita menuju ke tahapan splitting data. Untuk melakukan splitting data dibuat skenario 80% dari full dataset untuk data training dan 20% untuk data testing. Setelah itu kita juga melakukan, setelah tahapan splitting data, kita melakukan tahapan membangun model dengan menggunakan package yang telah kita install sebelumnya, yaitu package rpart. Setelah memasukkan fungsi sebagai berikut, didapatkan output sebagai berikut dengan visual sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat melihat decision tree hasil dari menggunakan package rpart. Di sini kita dapat lihat kemungkinan-kemungkinan terhadap penumpang atau golongan tertentu mengenai apakah dapat bertahan hidup setelah terjadinya kecelakaan Titanic. Setelah melakukan tahapan membangun model, kita menuju ke evaluasi model. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui performa model decision tree dalam memprediksi kelas dari pengamatan baru. Untuk itu kita melakukan fungsi
prediksi. Yang mana kita bertujuan untuk menghitung tingkat akurasi dari hasil prediksi yang digunakan dengan convention matrix dengan membuat fungsi sederhana sebagai berikut. Yang mana menghasilkan output seperti ini. Dan kita juga dapat melihat tingkat akurasi pada data training dan data testing relatif yang sama sekitar 80%, walaupun relatif yang dihasilkan tinggi, yaitu sekitar 80%. Hal ini dapat kita semakin lebih spesifik lagi jika melakukan teknik validasi yang tidak kita bahas pada video kali ini. Sekian dari hasil penjelasan saya, semoga membantu. Terima kasih.